Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pemirsa, mungkin masih ingat dengan pemikir kita namanya almarhum Kunto Wijoyo, ya Dr. Kunto Wijoyo. Gitu. Dia banyak melakukan refleksi sosial terhadap umat Islam di Indonesia. Bukunya juga banyak. Gitu. Salah satu bukunya itu yang cukup populer ya, dan merangsang cara berpikir kita adalah Muslim Tanpa Masjid. Ya, Muslim Tanpa Masjid. Dalam buku itu dia mengatakan dia mencoba merefleksi perkembangan sosial dan gerakan umat Islam. Kata dia kalau dulu untuk menjadi tokoh Islam itu orang harus tamatan pesantren, ya kan? Dia harus bergelar kiai atau santri dari kiai yang ternama. Maka ketika dia terjun ke dalam pergerakan, maka biasanya disambut secara antusias. Tapi berkembangnya waktu, sekarang ini ya jalur itu tuh sudah ditinggalkan oleh perkembangan waktu. Menjadi muslim sekarang ini tidak lagi harus terlibat secara struktur Islam gitu. Misalnya dia dari ormas Islam, ya kan? Atau kalau partai-partai Islam. Enggak. Sekarang ini dinamika itu kata Kunto Wijoyo, orang tidak perlu tamat pesantren untuk mengimplikasikan ajaran Islam itu ya itu tergantung dengan dinamika sosial yang dia geluti. Maka sekarang itu ya perlawanan atau penegakan nilai itu nggak mesti orang harus mempunyai embel-embel dengan gerakan atau organisasi bahkan ormas Islam. Misalnya menegakkan keadilan gitu. Menegakkan keadilan orang kan sekarang bertarung hebat itu di parlemen. Bagaimana membuat peraturan yang lebih adil sehingga masyarakat ini bisa menempuh jalannya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Karena itu dilihat oleh Kunto Wijoyo siapa yang bisa meraih simpati masyarakat dengan ide-ide keadilannya sebenarnya itu lebih akan diminati oleh umat Islam. Nah, kembali kepada cerita Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu untuk melawannya apakah orang harus bergelar kiai dulu gitu. Kemudian untuk menentukan dia bersalah atau tidak, apakah ditanya dulu ke pesantren gitu. Kapan sampainya? Karena dalam perjalanan sejarah ya untuk menentukan dan melakukan perlawanan kepada Yusuf Mansur, orang sekarang ini nggak perlu dari mimbar masjid. Ya kan? Walaupun Yusuf Mansur untuk meraup duit, mempeloroti duit masyarakat, dia menggunakan instrumen yang bernama masjid. Kaya dia. Jadi melakukan pembersihan Yusuf Mansur tidak pakai masjid. Tapi tindakan kotor Yusuf Mansur dimulai dari atas mimbar masjid. Ini kan fenomena ya. Coba aja lihat itu, di mana-mana dia bermasalah pasti ada embel-embel masjid. Ya kan? Misalnya bahasa-bahasanya bahasa-bahasa agama. Padahal isinya ya adalah sebuah kedustaan, sebuah kepalsuan dan penindasan gitu. Dan pembodohan orang lain. Karena itu kita melihat ya Yusuf Mansur setiap eventnya itu pasti akan diiringi dengan duit. Dia ingin meminta duit gitu. Duit itu aja isinya dia. Untuk memperkuat postur duitnya ini ya dibuatlah cerita. Misalnya ya cerita orang kaya gitu kan. Dia bersedekah 1 miliar. Padahal dulu tuh dia sangat miskin tuh bayar kontrakan gak mampu. Lalu dia sedekah 1 miliar, sekarang punya dikasih rezeki oleh Allah. Punya lapangan terbang di pinggir laut 40 kilo. Kalau ditelusuri itu nggak mungkin dan nggak ada gitu. Iya kan? Lalu apakah Yusuf Mansur itu mau melawan misalnya itu korupsi 1.000 triliun di Pertamina yang lagi dipersoalkan oleh polisi? Itu nggak mungkin. Karena dia bahagian dari cerita-cerita itu. Nggak mungkin itu.
Lalu timbul grup-grup baru sekarang ini ingin melawan dan menjelaskan kebobrokan Yusuf Mansur. Nah, kebobrokan itu tidak mesti orang harus bergelar kiai. Dan juga nggak takut dengan kiai-kiai itu. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kiai-kiai lari dari Yusuf Mansur. Kalau enggak, ya dia akan menjadi sasaran serangan. Terus kiai-kiai yang menawarkan agama dalam versi kebodohan, gitu, itu juga akan ditolak orang. Misalnya yang banyak menawarkan agama dalam versi kebodohan itu tentu Yusuf Mansur dan grupnya. Ada cerita grup Yusuf Mansur itu tuh. Katanya kalau orang mati semua masuk surga. Walaupun dia muslim atau non-muslim. Banyak dosa atau tidak gitu. Caranya gimana? Oh nanti arwah Habib, nah itu kan, arwah Habib akan masuk ke dalam kuburnya, dia ngajarin agama lantas dia tobat. Ini kan ceritanya orang-orang yang ingin dimanipulasi. Yusuf Mansur berada dalam cerita-cerita itu. Dia jualah kuburan gitu kan. Dan dia nggak akan pernah berhenti. Ceritanya pasti paket-paket, ujungnya nanti duit. Kalau dituduh dia nipu, dia marah. Dia marah-marah gitu. Padahal iya. Cerita rumah tahfiz gitu. Wah, itu ceritanya banyak berbaur atau bunga-bunganya itu bunga-bunga duit dan penipuan. Itu aja isinya. Maka kemudian seperti kata Kunto tadi itu, untuk menjadi muslim di zaman sekarang ini orang nampaknya tidak lagi terikat dengan institusi keislaman. Tapi orang lebih terikat dengan dinamika keislamannya. Itu yang dilakukannya. Sehingga ya kadang-kadang terlihat masjid itu kosong gitu. Itu bukan berarti masyarakatnya nggak Islam. Justru mereka menemukan nilai Islam itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah itu yang terjadi. Dan sewaktu-waktu nanti mereka bangkit menyuarakan nilai-nilainya. Dia nggak bisa itu orang imannya nggak ada lagi, masjid kosong, nggak begitu. Mereka tuh banyak kata Kunto alergi gitu, karena melihat kelakuan tokoh-tokoh yang memperjuangkan nilai keadilan itu makin sedikit. Mereka banyak kecewa gitu. Misalnya masyarakat di sekitar Yusuf Mansur pasti mereka kecewa dengan Yusuf Mansur. Ajak kenapa mereka nggak mau gitu. Apalagi misalnya nih. Ini investasi, dia nampak terus investasi di warung steak and shake-nya. Ini orang merasa nih terluka betul masyarakat itu. Di niat baik mereka yang apakah berinvestasi, apakah bersedekah, itu kan. Oh itu diselewengkan oleh Yusuf Mansur. Dia menunggangi keadaan itu untuk kehidupannya pribadi. Pribadi aja. Maka dia menjadi orang paling kaya dalam soal keuangan, gitu. Tapi masyarakatnya makin miskin. Indonesia tahu ya sekarang tuh masyarakat kita orang miskinnya makin banyak. Dan standar pemerintah untuk menentukan orang miskin itu makin lama makin rendah. Masa ya orang dianggap sudah nggak miskin kalau kepala keluarga itu bisa berpenghasilan 2 mangkok bakso setiap hari. Ya, di bawah 2 dolar dapat dia duit 20.000, itu nggak orang miskin lagi. Kalau 20.000 di anggota keluarganya berempat, cuma biaya makan 5.000 per hari. 5.000 per hari kalau dia makan 3 kali, makan apa dia? Cuma dalam standar di Indonesia, itu sudah bukan lagi orang miskin. Ketika Badan Dunia mengatakan di Indonesia itu masih ada 190 juta orang miskin, Presiden marah-marah, oh nggak benar itu. Orang miskin kita makin berkurang. Ya bisa berkurang kalau standarnya makin direndahkan gitu. Kalau makan sekali makan misalnya 2.000 gitu kan. Makan apa orang sekarang 2.000 rupiah gitu. Itu yang terjadi. Jadi perlawanan suasana yang makin susah ini Yusuf Mansur menungganginya untuk tujuan jangka pendek. Tapi orang nanti makin kecewa gitu. Karena yang dia harapkan tidak pernah tercapai. Yang kaya hanya Yusuf Mansur. Dari uang receh-recehan itu dia bisa pulang membawa miliaran gitu kan.
Maka dia bangun terus warung steak and shake-nya dari keringat orang-orang yang dia kibulin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.